Justin Yubner gegar otak, absen gabung timnas Indonesia. AC Milan hancur gara-gara transfer gagal. Resmi, Arema FC pecat Joel Cornely. Rashford ke Arab Saudi, susul Cristiano Ronaldo. Kevin Dix hijrah ke Liga Turki. Marcelino dilatih legenda Chelsea. Halo Fantastic Lovers, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar teranyar dari dunia sepak bola. Justin Yubner dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu mengalami gegar otak usai insiden serius melawan Aston Villa U21 pada 14 Desember 2024 lalu. Luka Lynch, pemain pengganti Aston Villa, tanpa sengaja menendang kepala Yubner saat mencoba aksi akrobatik. Wasit langsung mengganjar Lynch dengan kartu merah. Meski begitu, kerugian besar menimpa Wolves U21 karena harus kehilangan Yubner. Dalam unggahan Instagram Story, Yubner mengungkapkan kondisinya. Saya mengalami gegar otak dan harus istirahat selama 4 minggu. Terima kasih atas semua dukungan, saya akan kembali lebih kuat. Insiden ini menjadi sorotan media, termasuk laman resmi Aston Villa. Dalam laga tersebut, Wolves menang telak 4-0. Salah satunya lewat gol Ty Bennett di menit ke-14 tambahan waktu. Sayangnya kejadian ini membuat Yubner absen di Piala AFF 2024 bersama Ivar Jenner yang juga tidak bisa dilepas oleh klubnya. Drama besar di Manchester United. Ruben Amorim mencoret Marcus Rashford dari skuad derby kontra Manchester City. Alasannya, totalitas Rashford di latihan dipertanyakan. Keputusan ini memicu kekecewaan Rashford yang bahkan mempertimbangkan untuk pindah. Dalam laga kontra Tottenham Hotspur di Piala Liga, Rashford kembali dicoret. Meski mendapat kritik, Amorim bersikeras. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk tim. Nasib Rashford kini jadi spekulasi besar, apakah dia akan bertahan atau meninggalkan klub masa kecilnya? Sementara AC Milan dihadapkan dalam krisis. Fabio Capello melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan transfer Milan musim ini. Rossoneri hanya berada di peringkat ke-8 dengan 23 poin, tertinggal jauh dari Atlanta. Capello menyebut rekrutan seperti Emerson Royal dan Strahinja Pavlovic tidak sesuai kebutuhan pelatih Paulo Fonseca. Royal dinilai tidak lebih baik dari stok bek kanan yang sudah ada, sementara Pavlovic dianggap berjudi menggantikan Pierre Kalulu. Apakah ini tanda Milan butuh perombakan besar di bursa transfer mendatang? Real Madrid sudah bermanuver sebelum bursa transfer dibuka. Bek muda berbakat Leganes, Lamine Fati resmi direkrut dengan biaya hanya 120.000 euro. Pemain 18 tahun ini akan mulai terdaftar di tim Castilla sebelum promosi ke tim utama pada Januari. Fati terkenal dengan fisik kuat dan kemampuan kontrol bola luar biasa. Langkah ini menunjukkan Madrid serius mempersiapkan talenta muda untuk masa depan. Apakah Fati akan menjadi bintang baru di Santiago Bernabeu? Manajemen Arema FC secara resmi memutus kontrak Joel Cornely sebagai pelatih kepala pada Kamis 19 Desember 2024. Keputusan ini diambil setelah evaluasi performa tim yang kurang memuaskan, termasuk kekalahan di 2 derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya 2-3 dan Persik Kediri 0-1. Langkah ini kami ambil demi target klub untuk tetap bersaing di papan atas, ujar Wibi Dwi Andreas, General Manager Arema FC. Cornely dianggap gagal mengangkat performa tim yang kini terperosok ke posisi 9 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 22 poin dari 15 laga. Manajemen Arema memastikan semua kewajiban finansial terhadap Cornely akan diselesaikan secepatnya. Kami mengapresiasi dedikasi Coach Cornely selama ini dan berharap ia sukses di karir selanjutnya, tambah Yusrinal Fitriandi. Dengan performa yang terus menurun, Singo Edan akan menghadapi tantangan berat untuk memperbaiki posisi mereka di paruh kedua musim. Balik lagi ke berita Marcus Rashford setelah dicoret dari skuad derby Manchester, ia mengaku ingin meninggalkan Manchester United. Apakah ini berarti ia akan menyusul Ronaldo ke Arab Saudi? Klub-klub besar seperti Al Nassr dan Al Ahly dikabarkan siap memburu tanda tangannya. Namun, Rashford juga dirumorkan diminati PSG dan Barcelona. Dengan sejarah 426 penampilan dan 6 gelar bersama MU, kemana langkah Rashford berikutnya? Kembali ke berita sepak bola tanah air.
Presiden 2024 sukses besar. Keuntungan bersih 31,9 miliar siap dialokasikan untuk mendukung operasional Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi inisiatif ini, menyebutkan total anggaran PSSI kini mencapai 650 miliar. Acara Malam Apresiasi Piala Presiden juga memberi penghormatan pada legenda sepak bola Indonesia seperti Kurnia Mega dan Ruli Neri. Dengan dana ini, apakah cita-cita besar untuk sepak bola Indonesia semakin dekat? Kabar dari Piala AFF 2024, Timnas Filipina menghadapi tantangan besar sebelum laga melawan Indonesia di Solo. Pasukan The Azkals terbang tanpa jeda usai laga melelahkan kontra Vietnam, membuat mereka kelelahan fisik dan mental. Pelatih Albert Calpelas menyebut kondisi pemainnya menurun karena hanya memiliki waktu istirahat 2 hari. Bahkan, pemain Filipina sulit tidur nyenyak akibat jadwal padat dan perjalanan cepat ke Solo. Dengan kondisi ini, mampukah Filipina memberi perlawanan maksimal melawan Indonesia? Sementara itu, Timnas Indonesia tiba di Solo pada Rabu siang 18 Desember dengan semangat tinggi. Setelah beristirahat penuh di Jakarta sehari sebelumnya, skuad Garuda langsung menjalani sesi latihan fisik sore harinya. Pelatih memberikan porsi latihan ekstra untuk memperbaiki performa sebelum laga krusial melawan Filipina pada Sabtu. Fokus utama tim adalah memaksimalkan kondisi fisik dan taktik agar siap menghadapi tekanan tinggi. Akankah persiapan ini cukup untuk mengamankan kemenangan? Kabar berikutnya datang dari Real Madrid. Carlo Ancelotti kembali mencatatkan sejarah dengan Real Madrid, membawa pulang trofi Piala Interkontinental dan menjadi pelatih tersukses klub dengan 15 gelar. Namun saat ditanya tentang trofi yang paling berkesan, Ancelotti menyebutkan 2 momen spesial. Kemenangan La Decima di UCL 2014 melawan Atletico Madrid dan trofi UCL 2022 di Paris saat menundukkan Liverpool. 2 kemenangan ini menurutnya adalah puncak perjalanan emosional bersama Los Blancos. Kembali ke berita tanah air. Laga Timnas Indonesia kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski sempat diprotes Federasi Sepak Bola Bahrain BFA, Ketua PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa AFC telah menyetujui lokasi pertandingan. BFA sempat khawatir atas keamanan setelah netizen Indonesia menyerbu akun mereka akibat hasil imbang 2-2 di Bahrain. Persaingan grup C semakin ketat dengan Indonesia dan Bahrain sama-sama mengoleksi 6 poin. Sementara itu, kabar menghebohkan datang dari Kevin Dix. Bek serba bisa ini dikabarkan akan hijrah ke Liga Turki untuk bergabung dengan Trabzonspor. Klub juara 7 kali Liga Turki ini telah mengajukan tawaran kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun senilai 1,15 juta euro. Jika setuju, Dix juga akan menerima gaji sebesar 1,25 juta euro per tahun. Kepindahan ini menjadi perhatian besar mengingat performanya yang konsisten bersama FC Copenhagen. Sementara Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya di Oxford United berpotensi dilatih oleh legenda Chelsea yaitu John Terry. Klub Championship ini mencari pelatih baru usai memecat Des Buckingham. Dilaporkan oleh Tribal Football, Terry menjadi kandidat kuat bersama Gary Rowett, ex-pelatih Birmingham City. Terry yang kini bekerja di Akademi Chelsea dilaporkan tertarik menjajal tantangan baru sebagai pelatih utama Oxford United. Kita beralih ke kabar sepak bola Italia. Mario Balotelli kembali membuat kejutan. Baru bergabung Genoa, ia sudah berencana hengkang pada Januari mendatang. Penyebabnya ketidakcocokan dengan pelatih Patrick Vieira. Balotelli mengaku bergabung atas permintaan pelatih sebelumnya, yaitu Alberto Giraldino, bukan Vieira. Hubungan panas keduanya ternyata sudah dimulai sejak Oggi Nice. Ada klausul dalam kontraknya yang memungkinkan Balotelli pergi sebelum masa kerjanya habis 2025. Akankah ia benar-benar pergi? Masih dari media Italia, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Venezia meski berbagai klub Italia seperti Monza dan Torino mulai menunjukkan minat. Venezia saat ini berada di dasar klasemen Serie A, hanya mengantongi 10 poin dari 16 laga. Dalam wawancara dengan media Italia, Itzes menunjukkan bahwa fokus saya saat ini adalah membantu Venezia keluar dari zona degradasi. Kami harus bangkit bersama sebagai tim.
Bek 23 tahun itu menjadi sosok sentral dalam strategi pelatih Eusebio Di Francesco dengan rata-rata bermain 88 menit per laga. Performa Itzes semakin bersinar setelah mencetak gol ke gawang Juventus meski Venezia gagal memetik kemenangan. Namun, tantangan semakin berat setelah Michael Svoboda, rekannya di lini belakang, dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera ligamen. Itzes menutup peluang hengkang pada bursa transfer Januari, menegaskan bahwa keputusannya baru akan dipertimbangkan musim panas nanti.